Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini mengundang Ustadz Ihsan Tanjung membahas tentang tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi. Apakah kejadian konflik di Palestina merupakan salah satu tanda akhir zaman? Dan apakah benar kiamat sudah dekat? Yuk saksikan pemaparannya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang selalu support channel kita, memberikan kritik dan saran dan juga rujukan. Nah, berikut ini salah satu tamu kita ini adalah rujukan dari teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat belakangan di 2 bulan terakhir memang saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan sebuah cobaan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata, kalau teman-teman beberapa tahun yang lalu melihat kajian-kajian ilmu, banyak yang mungkin tidak terlalu memperhatikan kajian-kajian akhir zaman. Seperti masih jauh. Tapi sekarang baru pada tertarik, karena apa yang dikatakan di kajian sebelum itu, kok banyak relate-nya ya? Nah, apakah Palestina ini juga merupakan senario dari proses akhir zaman? Kita akan tanya langsung dengan guru kita, yang juga pakar jadi bidang ini. Kita bertemu dengan guru kita, Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk tampil di sini. Jazakallah khair. Waduh, ini banyak sekali permintaan untuk mengajak antum ngobrol di sini nih. Apalagi banyak yang sekarang ini ngerasa, iya benar juga ya, apakah ini sebuah kode? Kalau emang Allah sebagai sutradara dari semua yang terjadi dan runtutannya jelas seperti yang udah dinubuatkan di Al-Quran dan hadis, apakah senario yang terjadi ini senario menuju ke arah akhir zaman? Ya. Nah, Fadol, silakan, mungkin akan menyapa dulu teman-teman yang ada di YouTube kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saudara sekalian rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Memang apa yang terjadi belakangan ini kalau saya mengistilahkannya ya, 7 Oktober 2023 kemarin itu adalah hari umat Islam sedunia bergembira. Malah bergembira? Bergembira. Kenapa bisa gitu? Karena bahasa Al-Qur'annya demikian. Jadi kan sesungguhnya apa yang terjadi pada tanggal itu adalah suatu operasi sudden attack yang dilakukan oleh sekelompok mujahidin dari Gaza, khususnya Hamas dan lebih khususnya lagi sayap militernya, Brigade Izzuddin Al-Qassam ya. Ini sesuatu yang sudah dipikirkan, dirancang 3 tahun sebelumnya. Nah, yang menariknya adalah ketika kemudian dia pecah, ya kan? Itu respon dari pihak sananya, itu yang menarik, ya kan? Di mana si Perdana Menteri Netanyahu itu kan sampai mengatakan sudden attack ini mirip setara dengan sudden attack yang dialami Israel 50 tahun yang lalu, 1973. Bayangkan, ya, yang dikenal dengan Perang Yom Kippur, ya kan? Di mana Israel tiba-tiba diserang oleh 2 negara tetangganya. Dalam hal ini Mesir di selatan, dari selatan, dan Suriah dari utara. Gitu. Bayangkan 2 negara Arab dengan angkatan bersenjata yang lengkap, ya kan? Itu disetarakan dengan serangan pada hari 7 kelurahan itu, ya kan? Yang sebenarnya ukurannya cuma setanah Abang lah, gitu, ya kan? Enggak juga sih, sedepok lah, gitu. Karena lebih kecil dari Jakarta, ya kan? Tetapi nggak sekecil Tanah Abang, gitu. Ya dan kan? 2 negara besar itu nggak bisa waktu itu ya melumpuhkan Israel. Tidak bisa, ya kan? Nah kan ini sekelurahan sampai sekarang nggak takluk gitu, nggak takluk gitu kan. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah apa yang melatar belakangi kok bisa sampai demikian gitu, ya kan? Nah, kalau kita pelajari ternyata keistimewaan masyarakat Gaza ini, baik sipilnya maupun para mujahidinnya yang sudah berlatih ya sekian lama gitu ya, mereka ini semua sadar setelah mereka dipenjara 16 tahun, ya kan, diblokade, di embargo, ya kan, mereka sadar bahwa mereka nggak bisa mengharap belas kasih dari manusia, dari dunia Arab, dari dunia Islam, nggak bisa. Maka akhirnya mereka mengharapkan belas kasih hanya dari Allah.
gitu. Dan efek daripada itu menyebabkan mereka juga berusaha untuk mengakrabkan diri dengan Allah lewat apa? Ya lewat kitab Allah, lewat Al-Quran. Makanya di Gaza itu budaya mencintai Al-Quran itu benar-benar tumbuh. Bahkan uniknya ulama-ulama di sana itu merumuskan sebuah daurah Quran, sebuah pesantren kilat Al-Quran yang berlangsung sebulan bisa melahirkan orang yang hafiz Quran 30 juz. Dan bukan sembarang orang, kadang-kadang anak-anak gitu, umur 8 tahun, 10 tahun gitu, ya kan? Dan saking istimewanya program itu, sampai pengelola tahfiz Quran di Indonesia pun ngundang satu saat itu ke Indonesia, ngadain daurah serupa, dengan harapan bisa mencetak sebanyak-banyaknya hafiz Quran di sini, gitu loh. Ternyata bahan bakunya beda. Oh gitu ya? Iya, di sini ketika diadakan eksperimen daurah itu, paling cepat yang bisa lahir 30 juz hafal itu 2 bulan at least. 2 bulan, di sana sebulan. Itu dan tiap musim panas di sana itu dari tahun ke tahun itu diadakan wisudawan sekian banyak hufaz Quran. Gitu. Dan ini melanda semua lapisan, termasuk lapisan mujahidinnya. Gitu. Maka bukan rahasia bahwa pasukan Al-Qassam itu mereka yang ada di front terdepan itu syaratnya 30 juz. Yang front terdepan. Kalau dia kurang dari 30 juz di front yang berikutnya, ya kan lebih kurang lagi lebih di belakang lagi gitu. Ya Masuk akal ya, ibaratnya kalau karena udah ada bahan baku Quran di dalamnya, nggak jiper gitu lawan. Itu kan Merkava ya, maksudnya dengan teknologi tercanggih, pasukan adidaya dari 3-4 negara, Prancis, Inggris, Amerika, sama Israel sendiri, satu kelurahan, mereka pede-pede aja ngadepinnya gitu. Ibaratnya logikanya secara matematik 3 hari mestinya udah takluk tuh. Nah, makanya jadi keakraban mereka dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah ini tentu membuat mereka tidak sekedar doyan hafal dong, tapi mereka juga doyan tadabbur, memahami isi Al-Quran kan. Nah, ketemulah mereka dengan surat At-Taubah ayat 13-14 yang kemudian dijadikan ayat yang memang benar-benar membakar mujahidin di sana. Ya, ayat 13 itu bunyinya gini. Ya, apakah kalian, ya kan, orang-orang beriman akan membiarkan saja orang-orang yang menzolimi kalian dan berniat mengusir Rasul, ya kan? Dan mereka bermaksud dan mereka yang pertama kali memerangi kalian, gitu, ya kan? Jadi Allah menggugat nih, ya kan? Apakah kalian hai orang-orang Palestina khususnya di Gaza, ya kan, akan membiarkan orang-orang yang sudah mengingkari janji mereka, ya kan? Dan mereka berusaha mengusir Rasul. Sekarang Rasul nggak ada, tapi kan pengikut Rasul banyak, yaitu orang-orang beriman. Mereka kan mau diusir juga, gitu kan? Dan mereka yang pertama kali memerangi kalian. Apakah kalian takut kepada mereka? Padahal Allah lebih berhak kalian takuti jika kalian benar-benar beriman. Panas dong mereka, karena mereka kaitkan ini dengan realitasnya siapa? Zionis, ya kan? Kan Zionis datang ngakunya awalnya sebagai pengungsi dari kejarannya si Hitler kan, ngakunya kan begitu. Nggak taunya setelah mereka jumlahnya banyak, aslinya keluar penjajah ternyata, mempersenjatai diri terus ngusurin orang-orang Palestina kan. Peristiwa Nakba itu yang terkenal itu kan, the catastrophe itu kan, bencana besar yang menimpa bangsa Palestina. Nah, gugatan ini tentu bagi mujahidin yang baca ayatnya kan panas dong mereka. Karena udah ya karena hafiz ya. Iya kan mereka hafiz kan, mereka ngerti. Dan Allah kan menggugat, apakah kalian takut sama mereka? Padahal Allah lebih berhak kalian takuti jika kalian orang beriman. Nah, ayat 14-nya itu perintah Allah keluar. Qatiluhum, perangilah mereka. Kalau kalian taat dengan perintahku memerangi mereka karena Allah, hanya karena Allah semata, Allah janjikan 4 hal. Apa itu? Pertama, ya kan? Allah janjikan Allahumma sholli ala Muhammad, ya, perangilah mereka, yu'adzibhum biaidikum. Allah nanti akan siksa mereka lewat tangan-tangan kalian. Satu. Kemudian wa yukhzihim, dan Allah akan hinakan mereka. 3 janji Allah, wa yansurkum alaihim, Allah akan menangkan kalian atas mereka. Nah, yang keempat, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah akan legakan hati orang-orang beriman. Dan terbukti ketika mereka memerangi di jalan Allah dengan takbir, ya kan, dengan memanggil Allah semata, apa yang terjadi? Pertama, Allah siksa mereka. Apa nggak tersiksa? Di tanggal 7 Oktober saja itu orang pada berbondong-bondong ke Ben Gurion International Airport untuk kabur. Iya. Ya kan? 1. Terus apa mereka nggak tersiksa? Mereka tiba-tiba harus ngungsi dari kota-kota yang terdekat dari Gaza, ngungsi mereka. Walaupun ngungsinya ke hotel. Itu pun tinggal di hotel tersiksa. Karena yang nggak tentram dalamnya. Iya, karena nggak tentram batinnya kan. Itu 1. Terus Allah hinakan mereka. Apa nggak hina? Seorang Netanyahu harus mengatakan ini levelnya seperti level Mesir dan Suriah nyerang kami. Padahal anak-anak Tanah Abang gitu.
Jelas mereka terhina kan, ya kan katanya negara dikdaya militer. Katanya militernya dikdaya intelijensinya. Ini alatnya tercanggih katanya. Ya kan? Jadi disiksa mereka. Terus Allah memberi kemenangan. Sampai sekarang kita dengar berita kemenangan aja. Di front apa namanya, front darat itu, ground offensive itu nggak ada ceritanya pasukan IDF, lebih tepatnya IOF itu mengalami kemenangan. Yang ada kekalahan demi kekalahan. Bayangkan sudah 300-an tank Markava itu hancur. Satunya $7 juta. Dan setiap satu tank itu isinya at least 4 personil IOF. Gitu. Berarti misalnya 300 kali 4 aja udah kali 4 udah berapa? Udah 1.200 kan? Yang tewas itu. Yang dalam tank itu? Di dalam tank, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, wa yashfi sudura qaumin mu'min, dan Allah akan legakan hati orang beriman. Nah, ini kaitannya bukan dengan mujahidinnya saja, tapi kaitan dengan umat Islam sedunia. Kan kita selama ini cuma bisa geram aja ngelihat di televisi bagaimana polisi Israel, tentara Israel menzolimi saudara-saudara kita mau masuk ke Masjidil Aqsa. Dan yang dizolimi itu anak kecil, yang dizolimi wanita lansia, ya kan, yang dizolimi wanita dicabut dijambak apa namanya jilbabnya gitu kan. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba muncul begini kan lega kita kan. Alhamdulillah ternyata ada resistance di situ. Dan resistance yang cukup ditakuti gitu, ya kan? Nah ini makanya saya katakan, ditakuti dan cintai sekaligus, ya kan? Makanya saya katakan sejak tanggal 7 Oktober kita seluruh Muslim di dunia ini harusnya bergembira, menyadari bahwa oh rupanya ini nggak main-main nih, gitu, persiapan dan perencanaannya, gitu. Tapi apakah apa namanya kelompok perjuangan ini pasti sudah memikirkan ini ya, memikirkan impact yang terjadi, bahwa pasti akan ada. Dan menurut saya justru karena sudah mereka pikirkan, ternyata dalam realitas actualization-nya gitu ya, manifestasinya itu terbukti di lapangan. Tidak ada satupun warga Gaza yang diwawancarai sudah mengalami bombardment begitu dahsyat dari Zionis Israel ini ya kan, yang menyalah-nyalakan mujahidin, menyalahkan Hamas. Apa pernah? Malah orang sini banyak. Ya. Malah orang sini. Orang di luar sana. Orang kan? di luar. Iya, termasuk di negeri ini. Gitu, ya kan yang banyak yang menyalahkan gitu. Ya kenapa? Karena they trust the mujahidin ini kan, mereka percaya sama para pejuang ini, memang mereka berjuang untuk membela ini. Berarti memang warga Gaza itu juga sudah siap dengan risiko terberat. Ya, ibaratnya ketika meninggal menjadi sebuah takdirnya, itu bukan resiko yang berat buat dia, paling meninggal gitu, soalnya kayak begitu gitu. Jadi ketika kemudian diserang, oke, kalau emang harus giliran saya nih, ya nggak apa-apa, soalnya begitu. Ini pola yang mungkin membuat dunia itu terbelalak dengan mereka sampai ada begini, Sob. Israel punya Iron Dome, tapi Gaza punya Iron Faith. Keren banget. Cakep, ya. Mau di nuklir apa di bom segala macam, faith-nya nggak berubah gitu kan. Lebih kuat dari Iron Dome. Makanya sampai ada orang barat perempuan, ya kan, non-muslim, dia sampai menyatakan kan, jika yang menyebabkan mereka bisa sabar, bisa tegar seperti itu adalah faith, dia bilang gitu kan. If that's the secret, kata dia ya kan, I want that type of faith. Saya ingin jenis keimanan kayak itu. Ya kan? Makanya sekarang juga efek dari perilaku Gaza ini telah menyebabkan bukan saja Barat non-Muslim tadinya pro-Israel jadi pro-Palestin, tapi sudah pelan-pelan menjadi pro-Islam, gitu. Yang di TikTok, kalau di TikTok itu influencer non-Muslim itu sehari ngasih keajaiban Quran jadi tren. Jadi buka hari ini saya nemuin ayat surat ini. Dia kaget cuma gara-gara nemu bahwa cahaya bulan adalah pantulan matahari ada di Quran. Itu si Megan Rice itu. Megan itu kan? Megan. Dan si Megan Rice itu kan dia memang awal mula tertarik baca Qurannya karena tertarik melihat perilaku orang-orang Gaza yang everything that they experience they only call Allah, katanya, they only call their God, katanya gitu kan. Nah akhirnya dia belajar Quran dan dia belajar Qurannya di sosial media gitu sampai akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia bikin klub orang-orang belajar Quran yang awalnya cuma 300 partisipan sudah 5.000 partisipan sekarang, ya kan? Kadang-kadang ini apa namanya resonansinya mereka tuh luar biasa karena mungkin influencer ya, dan sosial media itu yang buatannya Yahudi juga gitu, ibaratnya selesai juga gitu, dipakai buat dakwah juga. Dan karenanya sekarang para pengelola apa namanya sosial media platform itu kalau dia Yahudi atau pro Israel ya kan, mereka jadi kerjanya take down terus gitu kan. Take down tapi dia take down sini nemu di situ.
Dia take down situ nemu di sini. Dia bingung ini. Kan iya. ini polanya nggak kebaca nih. Iya. Sekarang bagaimana mau men-take down pada saat yang tumbuh tuh jutaan. Nah kalau ditutup semua nih narasi itu, maka dia nggak dapat keuntungan. Iya. Jadi dia masih mikir keuntungan juga Si gitu. malakama ya. Jadi bingung juga. Ini hidupnya sekarang trennya lagi ini. Orang lagi ngepost ini. Kalau saya tutup, saya keuntungan hilang. Tapi narasi saya nggak boleh hilang kan begitu. Masih ada pikiran ekonominya tuh. Itulah dia. Terus gimana? Makin menarik dekat. Ya. Nah, jadi saya memandang bahwa efek dari Tufanul Aqsa ini, Badai Al-Aqsa ini, saya berharap ya kepada Allah Ta'ala, dan saya lihat trennya juga begitu, bahwa banyak orang-orang di Barat non-Muslim ya kan, yang pelan-pelan sudah mulai beralih dari pro-Israel jadi pro-Palestina, bahkan menjadi pro-Islam, bahkan belajar Islam, bahkan masuk Islam gitu. Nah, tren ini ya menurut saya yang paling penting adalah diiringi dengan edukasi. Ya. Gitu. Dan edukasi di sini kan sekarang gini ya. Setuju nggak Mas Ari? Kalau kita lihat bendera Palestina di mana-mana gitu ya. Dia bukan sekedar merepresentasikan Palestine as a country, as a state gitu ya kan. Tetapi dia merepresentasikan the oppressed ya kan. Kami ini yang tertindas gitu ya kan. Nah, yang berarti penindasnya siapa? Ya lawannya lah. Lawannya. Ya kan? Bendera Star of David itu ya kan, bendera biru atas biru bawah itu kan. King David ya. King David itu ya. Nah, jadi saya melihat kita perlu mengeduket masyarakat dunia ini, bukan hanya umat Islam, tapi masyarakat dunia, untuk menyadari bahwa memang negara haram Zionis Yahudi Israel ini, dia bukan sekedar merepresentasikan pihak penzolim, tidak. Tapi bahkan dia merepresentasikan the evil gitu, the evil gitu, ya kan, iblisnya itu sendiri gitu. Nah, sekarang saya bicara sedikit tentang masalah sejarah Bani Israel ya, sejarah bangsa Israel. Kan kita tahu bahwa Israel itu nama seorang nabi kita, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anak seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam, cucu seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah seorang nabi, Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan. Nah, Yakub punya 12 anak laki-laki. Semua anak laki-lakinya beranak pinak lagi, gitu kan. Nah, ini yang dikenal dengan Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, kan gitu. Nah, awal mulanya Allah Ta'ala itu memposisikan Bani Israel itu sebagai bangsa yang istimewa. Awalnya. Makanya mereka sering mengulang-ulang kalimat we are the chosen nation. Kami ini bangsa terpilih. Kalau dalam bahasa Arabnya Sya'bullah al-Mukhtar, ya. Bangsa pilihan Allah gitu ya kan. Nah, dan memang benar ada ayatnya ya, Allah mengatakan, hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian, inni faddaltukum 'alal alamin, bahwasanya aku telah melebihkan kalian di atas semua bangsa-bangsa lain di alam ini. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya tidak ada bangsa di muka bumi ini yang dikirim nabi rasul oleh Allah lebih banyak daripada Bani Israel. Bani Israel itu bangsa yang terbanyak dikirim nabi dan rasul. Tapi bangsa ini tidak pandai bersyukur. Setiap datang nabi didustakan. Bahkan tiap datang nabi dibunuh. Gitu, ya kan? Nah, di samping itu, mereka itu terkenal dengan slogan yang mirip dengan slogan kita orang beriman. Kalau kita slogannya sami'na wa ata'na. Kami dengar wahai Allah, kami dengar wahai Rasul, dan kami taat. Tapi kalau mereka slogannya sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhaka. Kami nggak mau mentaati. Ada itu ya? Ada, itu diabadikan di surat Al-Baqarah 93. Gitu. Allah menggambarkan bahwa Bani Israel itu paling doyan ngucapin kalimat sami'na wa asaina. Lebih tepatnya itu jadi slogan yang tampil dalam perilaku. Gitu lah. Ya mungkin mereka mengucapkannya tidak, tapi dalam perilaku tuh begitu. Perilaku mereka adalah dengar sih dengar apa kata Nabi, dengar sih dengar apa kata Allah gitu kan, tapi nggak mau mentaati. Contohnya, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya sampai di peninsula Sinai Peninsula itu, semenanjung Sinai ya kan. Terus kan diajak terus berjalan sampai perbatasan Syam, yang berarti perbatasan Palestina, yang berarti tempat tinggal nenek moyangnya yaitu Yakub alaihissalam ya kan. Diajak kan, ayo kita masuk ke dalam situ. Jawaban mereka apa? Nggak bisa ya Musa. Di situ banyak kauman Jabbarin, orang-orang yang gede-gede badannya, yang kuat-kuat. Bagaimana kami bisa lawan mereka? Bahkan ada yang ngomong gini, ya Musa, engkau aja masuk situ bersama Tuhanmu. Kalian perang berdua situ lawan mereka. Ntar kami nunggu di sini hasilnya. Kan kurang ajar. Berarti udah nolak kan dia? Udah nolak. Dan memang perilaku nolak itu sering mereka lakukan. Mereka disuruh nyembelih sapi betina, malah nanya mulu kerjaannya, sapi betina kayak apa, warnanya apa, umurnya berapa.
Gitu tampilannya kayak apa? Kan rewel banget gitu. Ngingkar mulu gitu. Ya, jadi cocok kalau disebut Israel gitu, ya kan? Israel emang benar ya. Iya. Tapi di sini ada kesamaan, Ustaz. Mereka mau masuk ke Palestina pengecut, takut bahasa Jabariyah. Ini mirip dengan IDF mau masuk ke Gaza. Memang Takut sama pejuang. Iya, betul. Beraninya ngelempar roket aja gitu biar pada nyerah. Atau naik pesawat ngebom. Gitu. Tapi nggak nyerah-nyerah tuh. Ya, nah, jadi singkat cerita, karena perilaku mereka yang kurang ajar begini, nggak bisa mensyukuri nikmat, sama Allah dikeluarkanlah dekret. Ya kan? Apa itu dekretnya? Di surat Al-Maidah 13 Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Dikarenakan Bani Israel doyan mengingkari janji, yang melanggar janji, akhirnya kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Gitu. Berarti dikutuknya itu sejak selesai Nabi Musa. Ya, bisa dikatakan yang paling signifikan di situ, ya kan? Nah, sampai akhirnya Allah abadikan sehingga itu jadi bagian dari ucapan sholat kita. Anda tahu salah satu sebutan Bani Israel atau Yahudi itu apa? Al-Maghdubi alaihim. Kaum yang dimurkai Allah Ta'ala, ya kan? Kita kan kalau baca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, inti permohonan kita cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka ini? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, ya kan? Melawan musuh-musuh Allah, ya kan? Para solihin, orang-orang soleh. Jadi tiap kita sholat tuh, yang kita minta tuh, ya Allah masukkan kami dalam golongan itu. Tapi ghairil maghdubi alaihim, jangan masukkan kami dalam golongan yang engkau murkai. Nah, sahabat nanya sama Rasul, "Ya Rasul, siapa itu al-maghdubi alaihim?" Kata Nabi, "Innal maghdubu alaihimul yahud." Sesungguhnya mereka yang dimurkai Allah adalah bangsa Yahudi. Karena apa tadi? Ya kan? Doyan banget ngingkarin Nabi, doyan banget ngebunuh Nabi, doyan banget ngeyel gitu, ya kan? Nah, jadi kita minta sama Allah. Memang sudah dipesankan nih wanti-wanti kita tiap hari berarti membaca Al-Fatihah tuh. Nah, jadi kalau kita bikin satu kesimpulan yang lebih katakanlah shortcut gitu ya. Ini Bani Israel ini, Yahudi ini mirip seperti makhluk lain yang akhirnya dikutuk sama Allah, yang awal mulanya dimuliakan sama Allah. Siapa itu? Iblis. Ini baru ada connection di sini. Jadi iblis ini awal mulanya kan dia raja jin. Dia raja jin yang sedemikian dedikatif, loyal, taat, patuh beribadah kepada Allah. Sampai Allah kasih privilege apa? Special privilege. Dia boleh duduk bersama majelis ahlus sama, majelis penghuni langit, yaitu para malaikat. Gitu. Dan dia mendengar Allah bicara sama para malaikat. Allah bilang, "Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini." Ini dengar nih, si Raja Jin ini yang paling dedikatif, yang paling taat, yang paling patuh sama Allah ini. Ya kan? Dalam hati dia GR gitu kan. Wah, ini gue nih mau dijadiin khalifah nih di muka bumi gitu, ya kan? Ya, tiba-tiba Allah menciptakan prototipe khalifah itu ayahanda kita, Adam alaihissalam. Manusia, ya kan, insan gitu kan. Nah, ketika sudah selesai diciptakan Adam alaihissalam, ya kan, belum ada ruhnya, ya kan? Itu disebutkan di kitab Ibnu Katsir ya, bahwa si Raja Jin ini penasaran. Dia pengen tahu, ini kayak apa sih ini ciptaan yang katanya mau jadi khalifah ini. Dia masuk ke mulutnya Adam, dia keliling-keliling dalam tubuh Adam, terus dia keluar lewat duburnya Adam. Kesimpulannya, nggak ada apa-apanya ini. Yang kayak kosong doang gitu. Iya, ya kan? Nah, setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalam Adam. Allah perintahkan seluruh penghuni langit, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua pada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semua sujud kecuali iblis. Nah, ini namanya bermuncul di sini nih. Tadinya dia raja jin, sekarang disebut iblis. Ya kan? Ditanya, "Mama naka Allah tasjuda idza martuka." Apa sih yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Kata dia, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku kan lebih bagus dari Adam, lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Ukhruju, keluar kamu dari jannah ini. Kamu nih kecil, kamu nih gak ada apa-apanya, kata Allah. Kan gitu. Jadi awalnya dimuliakan Allah, tapi nggak pandai bersyukur. Akhirnya dijatuhin sama Allah, di-drop sama Allah, dia serendah-rendahnya. Gitu, dikutuk sama Allah. Nah sama, Bani Israel juga gitu, dulunya tuh dimuliakan. Jadi kalau mereka mengatakan mereka itu the chosen people in the sight of Allah, itu benar, tapi dulu. Gitu. Sama, iblis juga dulu chosen. Iya.
Dan iblis itu punya dua sifat loh yang paling menonjol. Hasad dan takabur. Itu berarti hasadnya ya. Nah, makanya ada hadis Nabi mengatakan innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsudunana. Sesungguhnya bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sifat hasad itu mendominasi dirinya. Dan sifat hasad mereka tidak lebih besar daripada sifat hasad mereka kepada kita umat Islam dalam dua isu. Isu apa? Assalam wa amin. Ucapan assalamualaikum dan ucapan amin dalam sholat kita. Karena ucapan assalamualaikum itu representasi dari ukhuwah Islamiyah. Sementara ucapan amin representasi dari ibadah kita. Makanya yang namanya Yahudi paling nggak doyan lihat umat Islam tuh rajin sholat, apalagi sholat subuh, gitu. Dan ya kaum Yahudi paling nggak doyan lihat umat Islam tuh rukun satu sama lain. Mereka lakukan divide et impera. Jangan-jangan semua rencana besar kolonialisme memecah belah dulu pemberontakan Arab itu orang Yahudi jangan-jangan di belakangnya. Lah iya loh. Makanya sekarang saya berharap peristiwa Tufanul Aqsa ini adalah titik balik kesadaran mata masyarakat dunia, ya kan, bahwa bukan saja Palestine should be freed, ya kan, bukan saja itu, tetapi Zionism, ya kan, the Jewish Zionism has to be eradicated, gitu. Kenapa? Karena mereka bangsa yang dimurkai Allah, gitu. Jewishnya semua atau Zionisnya aja? Yang pasti Jewish yang Zionis itu ya, yang pasti. Jadi gini, kita ini mensikapi Yahudi ini harus dengan sikap yang diarahkan oleh Allah. Karena ada lagi satu ayat ya, yang ayat ini sekarang nih lagi nyala nih ayat ini. Surat Al-Maidah 82. Bunyinya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan temukan manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi satu dan kaum musyrikin dua. Nah, hari ini kalau kita lihat di seluruh dunia, negeri di mana kaum muslimin paling dahsyat dimusuhinya, dizoliminya, dipersekusinya, satu adalah di Palestina yang sedang dijajah sama Yahudi. Dua di Cina, ya kan? Cina kan musyrik. Cina kan musyrik. Di India kan musyrik. Gitu. Di Cina itu ada satu areal namanya Xinjiang, ya kan? Dia di sebelah barat Cina. Sukunya suku Uighur, Muslim semua. Itu teraniaya dahsyat. Sama di concentration camp juga tuh. Betul, kayak Gaza juga gitu. Nah di India semenjak yang mimpin itu adalah partai Hindu ekstrim, ya kan, si Modi ini, maka sekarang orang Hindu kalau menganiaya Muslim bahkan membunuh itu nggak bisa dipidana. Mirip dengan apa yang jadi di West Bank berarti ya? Oh semua Palestina nggak ada pengadilan untuk mereka. Nggak ada. Udah kayak film The Purge itu saat orang di settler sudah dipersenjatai, punya hak untuk ngabisin tanpa dapat diadili. Iya diadili, dibawa ke pengadilan nggak ada. Nah jadi gitu, saya melihat ini perkembangan ini makin lama akan semakin mengkristal gitu loh, bahwa dunia bukan saja umat Islam akhirnya menyadari bahwa Palestina ini mewakili ahlul haq, pembela kebenaran. Sedangkan Zionis Israel ini mewakili ahlul batil, pembela kebatilan. Kalau kita ngeliat orang ada bendera Palestina atau bendera Israel, kita udah tahu which one is the right side gitu. Sampai ketika masuk pesawat, ada turis pakai baju kan, pakai baju tuh, misalnya dia pergi kemana, baju misalnya kayak Hong Kong gitu kan, atau Tokyo gitu kan. Ini Palestina gitu. Itu nggak boleh naik pesawat. Gitu bang. Ini nama negara loh, gitu kan, gitu. Nggak boleh bawa politik sini. Mana politiknya? Dia bilang itu viral tuh. Akhirnya jadi ketawaan itu maskapai. Orang nggak ngomongin politik, ini kan baju ini kan. Itu orang bule juga. Kemudian karena mungkin dia ngerasa ada keberpihakan gitu ya. Bajunya sih baju biasa, tapi Palestina kayak baju merchandise itu, dia nggak berpolitik. Itu malah mengeskalasi pengetahuan bagaimana pandangan dunia Barat untuk mengkriminalisasi kan. Oh jadi dan sekarang juga statement yang juga viral adalah statement yang mengatakan begini, the people of the world are for Palestine, but the governments of the world are for Israel. Iya kan? Iya. Dan itu real, real. Kita lihat yang namanya turun ke jalan pro Palestina itu people. Gitu, rakyat. Ini people power udah. Iya kan? Tetapi kalau yang namanya pemimpin itu rata-rata semua kayak ragu-ragu semua gitu. Ya kan, mau bilang dia pro Palestina, ya kan, nanti dia tahu dia bakal diembargo. Ini mirip kejadian dengan yang lagi ramai,
Ini yang terbentuk sedikit, Ustaz. Masalah perboikotan ini, 70% produsen itu pro-Israel. Tapi 70% konsumer itu pro-Palestina. Nah, produsennya aja lagi bingung. Kalau nggak ada yang beli, percuma juga kan gitu. Sekarang para produsen ini lagi merasa malu ada keterikatan dengan Israel. Dipet-umpetin gitu. Kita pro-Palestina, kita tahu nih sahamnya dari mana gitu. Pro-Palestina kok udah ketahuan gitu. Jadi maksudnya udah narasi-narasi itu udah bahas. Nah, sama yang produsen ini narasi Ustaz tadi, para pemimpinnya itu pro-Israel. Kan mirip kan? Jadi memang people power 70%, 80% udah. Alhamdulillah sekarang sudah tahu mana yang hak gitu. Nah, jadi kaitan dengan ini, kita perlu membaca. Ini ke depannya mau gimana gitu, atau akan bagaimana. Kalau mau gimana sih kita tahu mau kita apa ya kan. Cuma akan bagaimana gitu ya kan. Jadi begini, perlu difahami bahwa ada satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat ya kan, yang menjelaskan tentang perjalanan umat Islam ini sejak Nabi diutus sampai menjelang kiamat itu akan terbagi ke dalam 5 chapters, 5 babak. Dan uniknya setiap babak dikasih nama sama Nabi sesuai dengan kriteria sistem kepemimpinannya. Kriteria sistem kepemimpinannya. Ini di zaman Nabi ya, beliau begitu. Ini pernyataan ini keluar di zaman Nabi. Sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian ya kan. Jadi Nabi bilang, takun nubuwwatu fikum masyaallahu an takuma ya antakuna akan terjadi kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, maka masa kenabian itu akan berlalu. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah era kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian dalam hal leadershipnya, kepemimpinan. Fase kedua tuh. Itu fase kedua. Fase kedua. Terus kemudian akan berlalu fase kedua itu ketika Allah berkehendak dia berlalu. Tsumma takunu mulkan adon. Kemudian muncullah era raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak masa itu pun berlalu. Itu fase ketiga. Itu ketiga. Itu fase ketiga pas di raja-raja menggigit. Jadi fase ketiga itu fase di mana umat Islam masih dipimpin dengan sosok yang berjulukan khalifah, yang berarti sistemnya masih khilafah, ya kan? Yang berarti Quran dan Sunnah menjadi sole standard of norm, ya kan? Of values, of law, gitu ya. Tetapi sayangnya suksesinya itu pola kerajaan, waris mewarisi. Utsmani kan? Bukan hanya Utsmani, Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Gitu ya kan, dan ini fase yang terlama, dia berlangsung 13 abad. 13 abad ya kan? Kemudian kata Nabi datang fase keempat ya. Tsumma takunu mulkan jabriyah. Muncullah era penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sekarang ini berarti. Sekarang ini kita sedang jalani era itu ya kan. Tetapi kata Nabi babak keempat juga akan berlalu ketika Allah berkehendak dia berlalu. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Terus muncul lagi era kelima yang namanya mirip seperti era kedua, yaitu era kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian dalam leadershipnya. Tsumma sakata, terus Nabi diam. Yang berarti apa? Sampai disitulah perjalanan umat ini sebelum kiamat datang. Gitu. Nah, sekarang we are living in the 4th chapter. The 4th chapter. And this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena di babak inilah kita babak belur. Padahal kalau kita pikir, kalau dari jangka waktu per chapter itu, chapter keempat ini sebenarnya masih nggak selama yang sebelumnya kan? Yang itu 13 abad, ini belum nyampe 100 tahun ya, Ustaz? Ya, kita sekarang sudah tinggal setahun lagi kalau pakai hitungan Masehi. Kalau pakai hitungan Hijriah, jelas sudah 103 tahun kita. Oh, Hijriah sudah 103 tahun? Ya, karena kan kalau Hijriah itu runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki itu 1342. Sedangkan kita sekarang 1445. Berarti sudah 103 tahun kalau pakai Hijriah. Tapi kalau pakai Miladiyah, Masehi, dulu 1924. Berarti 2024 nanti nih. Ini 2024. Persis 100 tahun pakai hitungan Masehi. Kalau dalam Islam, chapter berikutnya adalah kekhilafaan, misalnya kekhilafan kan? Ya, itu chapter kelima. And that's the final chapter ya. Apakah itu yang kemudian menjadi selama 100 tahun belakangan, narasi mengenai khilafah ini diharamkan? Oh, jelas. Apakah itu narasi itu digaungkan agar chapter terakhir ini nggak nongol? Atau memperlama chapter terakhir nongol? Ya, jadi begini. Makanya saya katakan tadi bahwa kita berharap peristiwa Tufanul Aqsa ini bukan saja menyadarkan umat manusia untuk pro-Palestine, which is ahlul haq, pembela kebenaran, tetapi juga anti-Israel sebagai pihak
ahlul batil gitu loh. Ini yang kita harapkan nih, kesadaran bahwa memang Zionis ini bukan sekedar penjajah, tapi mereka pembela kebatilan. Mereka itu iblis di kalangan manusia gitu loh, ya kan? Nah, karena kalau itu sudah tercapai, dengan sendirinya proses beralih menuju ke babak kelima menjadi lebih mudah. Iya dong, ya kan? Karena orang jadi akhirnya sadar kan, ini babak keempat ini babak penuh kepalsuan, penuh tipuan, penuh dusta, penuh kebohongan kan begitu. Gitu. Karena yang memimpin adalah Mulkan Jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, ini makin menarik nih. Berarti ini kita udah fase akhir di 4 nih. Nah, kita kaitkan dengan statement tadi. The people of the world are pro-Palestine, stand for Palestine. But the governments of the world stand for Israel. Kan nyata kan? Benar. Gitu. Mulkan Jabriyah, gitu loh. Ya. Dan Mulkan Jabriyahnya itu kalau kita ambil benang merahnya, ya kan, ujung-ujungnya para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini di bawah siapa sih? Who's the global elite? Itu. Who is the global elite today? Ya, nggak bisa kita mungkiri, they are Jews, gitu. Mereka Yahudi, gitu. Ya, siapa sih yang nggak tahu? Siapa sih yang nggak tahu Rothschild? Siapa sih yang nggak tahu Rockefeller? Siapa yang nggak tahu Gates? Ya kan? Siapa yang nggak tahu Soros? Ya kan? Mereka Jews. Dia juga. Ya, mereka itu punya harta crazy rich kan, mereka crazy rich. Tapi harta itu mereka gunakan untuk destruction, untuk depopulation bahkan. Bisa mengatur perang dunia di mana, currency naik turun di mana, gitu. Terus demonstrasi yang negara gejolak di mana, bisa diatur sama dia itu ya. Pinter sih memang secara keduniaan gitu, pinter mereka tuh. Terus nextnya apa tuh? Jadi jadi begini, kalau saya melihat, kan orang banyak yang bertanya, jadi Ustadz, kapan nih Israel nih kalah nih? Gitu ya kan, sebagai entity yang sifatnya opresif gitu ya, the oppressors gitu ya, para penzolim ini gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan nas Nabi, ya kan, dan ada di bahasan di kitab ini nih, ini kitab karya seorang ulama dari Gaza, dari Palestina, ya kan, namanya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ya. Judul kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini sudah terjemahan ya tentunya. Dan ini sebenarnya awalnya disertasi doktoral beliau. Dan beliau ini ulama dari Gaza, dari Palestina, ya kan, dari Gaza, ya kan. Beliau tinggal di dalamnya nih. Ya. Jadi di dalam buku ini aslinya itu judulnya Al-Mawsu'ah. Al-Mawsu'ah itu ensiklopedia, ya kan. Al-Mawsu'atu fil fitani wal malahim wa asyratus sa'ah. Jadi ensiklopedia fitnah-fitnah, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Tapi karena judulnya panjang, kan akhirnya dimudahkan sama penerbit di sini dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Nah, yang menariknya, beliau punya satu ijtihad, satu dugaan ya. Ijtihad bukan dugaan sih sebenarnya, tapi ijtihad itu hasil renungan dalam gitu kan. Dan itu berdasarkan nas-nas Nabi gitu loh, bahwasanya terhapuskannya eradication of negara haram Zionis Israel Yahudi ini, ya kan, dari peta bumi dunia ini, itu bukan dikalahkan oleh umat Islam solely sendirian. Oh, bukan? Bukan. Jadi ini menarik sekali. Jadi ini makin menarik, Tom. Kalau sekarang kita berharap Abu Baidah ini menyelesaikan mereka, tapi ini belum secara kajian ilmiahnya, mereka akan takluk bukan oleh umat Islam sendiri. Ya, bukan dikalahkan oleh umat Islam solely ya, sendirian. Gitu. Dan ini nasnya ada, gitu. Ya, sekalipun dari nas ini beliau melakukan ijtihad atau tafsir, ya, penafsiran begitu, ya kan. Jadi bunyi nasnya begini. Satu solihun ar-Ruma sulhan aminan. Kalian ya umat Islam akan menjalin satu perjanjian aman dan damai bersama bangsa Rum. Rum itu Eropa dan Rum itu identik dengan Nasrani. Oke? Ya. Fatagzuna antum wahum aduan min waraikum. Lalu kalian bersama mereka, jadi umat Islam dengan Nasrani Rum akan berperang melawan musuh di belakang kalian. Musuh di belakang umat Islam. Oke? Fatansuruna wa taghnamuna wa taslimun. Maka kalian akan menang, kalian akan dapat ghanimah, harta rampasan perang, dan kalian akan selamat. Jadi aliansi ini menang gitu lawan musuh common enemy ini, musuh bersama ini, ya kan? Tsumma tarji'una hatta tanzilu bimarjin dzutulul. Kemudian kalian akan kembali, ya kan? Ketika kembali sampai di satu daerah perbukitan, ya kan? Kalian istirahat gitu. Fayarfa'u rajulun min ahli nasraniyatis salib. Maka seorang tentara Nasrani, ya kan, Rum, ngangkat salib tinggi-tinggi.
Apa dia bilang? Fayaqulu ghalabas salib. Lalu dia berteriak, berseru, ya kan? Salib telah menang. Jadi artinya kemenangan aliansi ini lawan musuh bersama ini, itu sebab menang itu karena salib. Gitu. Jadi dia ngeklaim bahwa yang memenangkan ini salib, gitu. Fayaqdabu rajulun minal muslimin. Maka seorang tentara muslim marah, ya kan? Fayadukkuhu fa inda dzalika. Maka dia pukul si tentara Rum ini yang ngangkat salib ini, ya kan? Sebagai bentuk protes, gitu kan. Taghdiru Rum wa tajma'u lil malhama. Akhirnya pecah kongsi. Lalu pasukan Rum ini akan mengkonsolidasi diri, siap-siap menghadapi Malhamah. Malhamah itu perang besar antara Muslimin lawan Rum. Bukan dengan Yahudi lagi. Sudah tidak, ya Yahudi kan Israelnya sudah bubar. Ini sebentar, saya belum selesai. Sedangkan ada satu hadis lagi, bunyinya mirip sekali. Cuma bedanya sedikit saja. Satu salihun ar-Rum sulhan aminan hatta taghzu antum wa hum aduwan min waraihim. Kalian umat Islam akan menjalin perjanjian damai, aliansi yang damai, yang aman bersama bangsa Rum. Lalu kalian bersama mereka akan memerangi musuh di belakang mereka. Jadi di belakangmu, sekarang di belakang mereka. Ya. Nah, disinilah sebabnya Syekh Mubayyad melakukan ijtihad yang berani dengan mengatakan this is a common enemy. Ini berarti musuh bersamanya Muslimin dan Rum, Nasrani, ya kan? Dan siapa lagi itu kalau bukannya Yahudi? Di belakangnya Muslimin dan di belakangnya Nasrani. Pada prinsipnya dunia hari ini di belakang layarnya siapa sih? Yahudi. Gitu. Mau itu di belakang negeri-negeri Muslim kah? Mau itu di belakang negeri-negeri Nasrani kah? Sekarang Yahudi kan yang nyetir gitu. Iya. Nah, jadi akan terjadi satu proses kesadaran bersama, di mana akhirnya sama-sama berkesimpulan, ini yang ngerjain kita nih harus kita habisi nih. Kayaknya kita jadi boneka doang soalnya kita jadi alat terus nih. Tadi gitu. Saya pikir di belakang itu dari sisi geografis, Ustaz. Jadi ibaratnya saya pikir kan memang ya posisinya Israel itu berada di belakangnya Rusia kan gitu kan, Rusia gitu kan, pasti ada dugaan-dugaan gitu ya. Nah, jadi istilahnya begini, kalau kita lihat sekarang, ya kan, ini kan pelan-pelan juga terjadi tuh perubahan mindset tuh. Tadinya baru di masyarakatnya saja, selebritis, penyanyi, pro Israel jadi pro Palestina. Tapi sekarang bahkan sudah ada di antara komunitas EU, European Union itu, ya kan, Spanyol sudah menyatakan pro Palestina dan tidak peduli walaupun dia mau dikucilkan sama EU. Ada yang dipecat itu sempat menterinya, tapi kemudian Irlandia, ya kan. Irlandia. Nah ini bisa jadi ini perkembangan selanjutnya adalah makin masif yang pro itu. Nah cuma yang jadi masalah adalah saya berkeyakinan tidak mungkin aliansi Muslimin dengan Rum itu terjadi ketika umat Islam sendiri tidak punya kejelasan sole leadership, kepemimpinan tunggal. Saya menduga kuat aliansi itu baru akan terjadi saat the leader sudah hadir. Siapa itu? Ya, Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Berarti ada kemungkinan kita nih di masa kita hidup ini. Kalau Mas Ari mungkin, kalau saya udah agak lanjut nih ya. Gitu. Wallahu a'lam. Tapi kan kalau saya dengar dari kajian kemarin tuh ada beberapa tahapan sebelum muncul Imam Mahdi juga tuh. Betul. Nah nanti kita akan bahas juga. Cuma sekarang gini, yang menariknya adalah pemimpin atau pendiri organisasi yang namanya Hamas, ya itu kan ada 6 orang atau 8 orang saya lupa ya. Tapi salah satunya yang paling menonjol adalah Syekh Ahmad Yasin. Allah yarham, ya kan. Nah, Syekh Ahmad Yasin pernah diwawancarai waktu beliau masih hidup. Dalam satu podcast juga kayak gini, gitu kan. Dia diwawancarai, ditanya, menurut Syekh bagaimana nasib Israel, ya kan. Dia jawab dengan clear, dengan tegas gitu kan. Israel pun nasibnya akan hancur, dia bilang gitu. Loh, atas dasar apa Syekh berpendapat begitu? Atas dasar bahwa sebuah entitas yang didirikan berdasarkan kezoliman, berdasarkan penganiayaan, berdasarkan ketindakan sewenang-wenang, nggak bisa berlanjut lama, dia bilang gitu. Dia pasti akan hancur. Ada perkiraan kapan? Oh, saya punya perkiraan 2027, dia bilang gitu. Atas dasar apa? Atas dasar ayat, dia bilang gitu. Ayat Al-Quran kan mengisyaratkan bahwa sesungguhnya pergantian generasi itu terjadi per 40 tahun, dia bilang gitu. Jadi termasuk ayat yang menjadi dalilnya itu surat Al-Maidah ayat 26, di mana Allah berfirman, faqala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat Bani Israel selama 40 tahun.
Nah, ini kembali ke cerita tadi. Ketika Nabi Musa alaihissalam ngajak kaumnya habis bebas dari Firaun untuk masuk ke negeri nenek moyangnya Palestina, ya kan? Nggak mau kan? Itu akhirnya sama Allah diberikan apa namanya siksaan dalam bentuk apa? Linglung selama 40 tahun di wilayah Sinai itu, muter-muter nggak karuan gitu, ya kan? Nah, setelah 40 tahun muncul pemimpin, muncul generasi baru yang siap untuk berperang bersama sang pemimpin. Oh ya, Yosua bin Nun ini ya? Ya, ya. Nah, jadi ceritanya beliau Syekh Ahmad Yasin meyakini awal mula bangsa Palestina mengalami nakbah, the katastrofi itu 1947. 40 tahun berikutnya 1987. Itu berdirinya Hamas. Nah, dia yakin. Itu berdirinya itu? Iya, 1987 kan berdirinya Hamas. Gitu. Nah, 1987 sampai ke 2027 itu 40 tahun. Nah, sekarang baru 36 tahun saja, ya kan? Sudah kelihatan buah-buah dari hasil binaannya Syekh Ahmad Yasin yang mungkin dulu baru 10 tahun, 15 tahun. Kayak bangsa Abu Ubaidah tuh mungkin dulu waktu ngaji sama Syekh Ahmad Yasin tuh masih 10 tahun, 8 tahun gitu. Nah, jadi menurut hemat saya, jika memang yang diucapkan Syekh Ahmad Yasin ini, Allah yarham ini, memang di bawah petunjuk Allah gitu ya, yang berarti 2027 Israel will be eradicated from the map of the world gitu ya, maka kita boleh bersangka baik kepada Allah bahwa dalam rentang waktu dari sekarang sampai 2027 inilah munculnya Al-Mahdi. Kita boleh menduga gitu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Katanya sebelum muncul beliau tuh ada pemimpin yang dicintai, yang kemudian akan dibunuh atau terbunuh gitu. Soal dia pemimpin atau tidak, wallahu alam. Pokoknya orang yang maksudnya bukan pemimpin ya, berarti orang yang mendapatkan hati banyak orang gitu. Ya. Jadi dan gini, membuat kemarahan orang banyak gitu. Jadi gini, ini juga ada pembahasan di sini dengan subjudul tanda-tanda pendahuluan menjelang hadirnya atau kemunculan Al-Mahdi. Jadi beliau Syekh Mubayyad menyebutkan 6 poin. Pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. 2, fitnah ad-duhaima, ya nanti bisa kita bahas ya kan. 3, terbunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci. Ya, 4, terjadinya peristiwa-peristiwa alami yang besar. Ya. 5, Taifah Mansurah dan kerja kerasnya. Taifah Mansurah itu adalah satu kelompok dari umat Islam yang selalu membela kebenaran, yang nggak ada cerita kalah gitu, ceritanya menang terus gitu, ya kan, dan nggak bisa dianiaya oleh siapapun yang berusaha menganiayanya gitu. Terus yang keenam, munculnya gunung emas dari balik Sungai Yufrat. Itu yang belum ya? Ya, yang belum kalau menurut hemat saya dari 6 ini bisa dikatakan tinggal 2 saja, yaitu terbunuhnya nafsun zakiyah sama munculnya gunung emas dari balik Sungai Yufrat. Nah, pertanyaan tentang nafsun zakiyah ini yang menarik. Ya, jadi kalau dulu ya, saya termasuk yang menduga kuat nafsun zakiyah itu jangan-jangan seperti sosok Zakir Naik misalnya, ya kan? Atau sosok apa namanya, sebut saja dulu tuh ada seorang mujahid dari Palestina yang ikut jihad di Afghanistan dan dia menjadi katakanlah sosok pengkonsolidasi mujahidin seluruh dunia, namanya Abdullah Azzam. Beliau dari Palestina, ya kan? Nah, terbunuhnya dia, gitu kan? Nah, tapi apa namanya, kok sekarang saya punya dugaan yang lain lagi, ya kan? Yaitu sosok yang bukan saja dicintai umat Islam sedunia, tapi bahkan umat non-Muslim pun angkat topi sama dia, yaitu Abu Ubaidah. Nah, itu dia ya, aduh. Ya kan? Memang sepertinya sekarang ini kan yang melihat seperti sebuah fenomena baru gitu ya, bahwa kok tumen-tumenan gitu, superhero tuh bukan lagi Marvel yang begitu, apalagi di dunia barat gitu kan. Tiba-tiba bagaimana sikap mereka yang begitu dengan sadra, begitu penuh cinta kasih, dan gak main sosmed gitu, jadi misterius gitu, penuh cinta kasih, adabnya luar biasa, dan keluarnya bukan dari mulut dia, dari testimoni yang disandra, itu menimbulkan kecintaan banyak orang itu kan. Bisa jadi juga kalau memang dipaparkan sama Ustadz bagaimana sosok yang bukan hanya umat muslim yang mencintai, tapi ternyata juga dicintai oleh di luar. Jadi dia benar-benar jadi representasi dari the oppressed people kan, masyarakat yang dizolimi gitu, dan dia tampil dengan ketegarannya, dan ibaratnya bedanya dia sebagai juru bicara mujahidin dengan juru bicara tentara Israel. Tentara Israel itu hampir selalu apapun yang dikeluarkan statement dari juru bicaranya itu selalu dipertanyakan, is it true? Or is this hoax gitu, ya kan? Iya, nggak jelas. Kadang-kadang konyol banget kan.
Misalnya bukti bahwasanya di bawah rumah sakit Ashifa itu ada markasnya Hamas, itu buktinya dia lihat nih ada nih kertas nih tulisannya nih jadwal kapan tentara Hamas jadi pada meme itu. Nggak taunya di media-media Arab jadi bahan ketertawaan. Kenapa? Ternyata kalender. Bener itu. Banyak itu hal-hal yang kayaknya kita jadi ngerasa Israel ternyata nggak sehebat-hebat itu banget ya. Banyak bodohnya gitu. Iya, dan sementara Abu Ubaidah setiap dia ngeluarin pernyataan yang tentang kemenangan-kemenangan mujahidin itu langsung videonya keluar. Ya kan, video apa namanya Al-I'lam Al-Askari itu, ya kan, media tentara mujahidin gitu dengan segala bukti-bukti nyatanya gitu kan, kemampuan mereka menghancurkan tank, menghancurkan musuh gitu kan, itu begitu clear gitu dan begitu honest gitu kan, jujur gitu, penuh kejujuran gitu. Nah, wallahu alam ya, kita tidak tahu apakah sosok Abu Ubaidah itulah nafsun zakiyah itu, tapi yang jelas kata Syekh Mubayyad secara kronologinya, begitu si nafsun zakiyah ini terbunuh, itu penduduk langit dan bumi marah, gitu. Dan saat itu juga ya Allah Taala akan menghadirkan sosok Al-Mahdi sebagai pengganti dan sekaligus penghibur, pelipur lara bagi umat Islam yang tiba-tiba tadinya harapannya begitu besar kepada sosok ini, gitu kan? Nah, bisa teralihkan karena apa? Karena sosok yang berikutnya justru adalah sang imam, sang pemimpin yang kita wajib berbaiat kepadanya kalau memang sudah datang kehadirannya. Berarti kalau memang ini nubuahnya sesuai dengan proses ini, yang akan dilantik pun sudah hidup berarti sekarang? Ya, kalau memang 2027 itu adalah jadwal penghapusan peta Israel dari peta dunia, iya dong. Udah matang berarti sekarang? Ya, katakanlah begitu. Tinggal sosoknya siapa ini yang kemudian masih jadi misteri ini kan? Dan saya punya dugaan kuat bahwa memang sosok beliau ini, Al-Mahdi ini adalah sosok yang memang disengaja Allah dijadikan majhul, penuh misteri, penuh tanda tanya, justru dalam rangka Allah memelihara Al-Mahdi. Gitu. Jadi istilahnya gini, kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentunya orang lain juga tahu dia Al-Mahdi. Ya. Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh-musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, kira-kira dia apain? Jadi diselesaikan. Diselesaikan. Ya kan? Tapi Ustaz, kalau ada yang sudah menunjuk satu profil Ahmadi yang lagi berkeliaran claiming-claimingnya, Ustaz, apakah mungkin gitu? Kalau saya berpendapat justru pemahaman terhadap Al-Mahdi sebagai figur yang majhul, yang penuh misteri dan tanda tanya, itu semakin membuktikan bahwa semua klaim-klaim yang ada ini patah, gitu ya. Sekarang bayangkan, sosok Al-Mahdi ini dalam hadis itu dikatakan begini, akan terjadi chaos saat matinya seorang pemimpin. Dan hadis ini konteksnya konteks wilayah kepemimpinan yang mencakup dua kota suci, Mekah dan Madinah. Yang berarti tidak bisa tidak kalau dalam konteks geopolitik sekarang, negara yang mencakup Mekah Madinah mana? Mana? Arab. Kerajaan Arab Saudi kan, lebih tepatnya gitu kan. Nah, jadi ibaratnya akan terjadi chaos saat matinya seorang raja Arab Saudi. Gitu. Nah, kemudian seorang laki-laki dari Madinah akan lari menuju ke Mekah. Mencari apa? Mencari perlindungan. Ya kan, di mana? Di Masjidil Haram, di Ka'bah. Karena ada hadis Nabi mengatakan barang siapa mandakhalahu kana aminan, barang siapa masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya kan, dia akan aman. Gitu. Nah, jadi laki-laki ini sadar dirinya itu dalam kondisi bahaya gitu, maka dia cari perlindungan ke apa namanya? Nah, pertanyaannya, kenapa kira-kira dia merasa dirinya dalam keadaan terancam? Ya, yang jelas ada kaitan dengan matinya sang pemimpin dan timbul chaos, ya kan, political chaos, economical chaos, social chaos gitu kan. Tapi yang jelas dia lari menuju ke Ka'bah. Nah, sesampainya di Ka'bah, rupanya ada sekumpulan orang-orang alim dan orang-orang soleh yang jumlah mereka seperti jumlah pasukan perang Badar, kata Nabi, 313 orang. 313, ya kan? Dan mereka ini sudah menanti-nanti ya Al-Mahdi, ya kan? Dan setelah mereka pelajari, ini dia sosoknya. Dan ketika mereka dapati, dia sedang di depan Ka'bah, sedang berdoa, gitu kan? Nah, akhirnya mereka bilang, ulurkan tanganmu, kami ingin baiat sama kamu. Kami ingin angkat kamu jadi pemimpin. Dia jawab, oh bukan, saya bukan orangnya, gitu. Oh, ya kan? Dia sendiri surprise? Ya, dia sendiri nggak tahu gitu loh. Dia heran gitu. Kenapa kok saya mau diangkat gitu kan? Sehingga, dan dia tahu ini bukan mau ngangkat jadi pemimpin biasa loh, pemimpin umat sedunia gitu kan. Maka dia tolak. Nah, berat kan ya? The big question is, kenapa dia tolak? Gitu kan? Kalau saya menganalisa, ada dua sebab. Kenapa? Sebab pertama, dia menolak karena dia mukmin sejati.
Namanya mukmin sejati nggak punya ambisi kepemimpinan, ambisi kekuasaan tuh nggak punya. Karena dia tahu hadis Nabi yang mengatakan inna imaratun fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Sesungguhnya jabatan kepemimpinan itu berpotensi jadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Nah, dia nolak dengan keras. Nah, kemungkinan kedua analisanya kenapa dia nolak? Karena dia tidak tahu dia Al-Mahdi. Nah, pertanyaannya kenapa kok Allah jadikan dia nggak tahu dia dirinya Al-Mahdi? Karena tadi, kalau dia tahu, pasti orang lain tahu. Kalau orang lain tahu, pasti musuh tahu. Kalau musuh tahu, ya dibunuh dong jauh-jauh hari. Udah selesai itu. Iya, udah selesai gitu. Nah, orang-orang ini ternyata nggak kalah ngotot gitu. Mereka bilang, kalau engkau tidak terima baiat kami akan pukul tengkukmu. Artinya, will kill you. Gitu. Kalau kamu nolak, will kill you. Gitu. Ya kan? Karena mereka sadar nih fitnah udah dahsyat nih di dunia ini. Ya kan, sedangkan sosoknya udah muncul gitu, ya kan? Akhirnya yubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya, dia dalam keadaan tidak senang, artinya tidak suka gitu. Kayak terpaksa. Kayak terpaksa. Nah, tapi kemudian ada hadis lagi mengatakan Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari golonganku, dari anak keturunanku ahlul bait, dan dia Allah akan islah, Allah akan reform, Allah akan perbaiki dia in one night, dalam satu malam. Kata Syekh Mubayyad, apa nih maknanya nih? Apakah ini maknanya sosok Al-Mahdi itu tadinya banyak dosanya, terus Allah terima taubatnya dalam semalam gitu kan? Oh bukan, ini maknanya dia asalnya orang soleh, orang baik, tapi kesolehannya buat diri sendiri. Nah, sama Allah Ta'ala, dia diislah dalam satu malam itu dalam arti apa? Dia tiba-tiba dibikin jadi capable dalam berbagai bidang kehidupan, bidang leadership, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semua. Gitu. Jadi ibaratnya sosok Al-Mahdi itu nggak perlu ikut Lemhanas. Iya, kan maksudnya gini. Nggak perlu ikut penataran Pemda. Benar. Untuk menjadi sosok pemimpin, bisa menguasai berbagai hal, politik, ekonomi, militer, segala macam itu kan butuh kuliahnya dulu gitu kan. Ya kan beliau ketika dilantik kan nggak ready. Kok bisa? Berarti bagaimana caranya dia punya kapabilitas? Ternyata memang ada. Ada hadis. Ada hadisnya itu. Ya, nah, ya kan. Apakah kemudian berarti kita akan ada di era-era seperti zaman Nabi dulu ya? Bagaimana mukjizat itu bisa terjadi gitu. Kalau kita kan sekarang semuanya harus ada hubungannya sama teknologi lah, sama logika gitu. Perhitungan kalkulasi matematis. Kalkulasi gitu, logika manusia begitu Zat. Ya. Kita akan kembali ke muter kara seperti itu lagi Zat. Ya pada hakikatnya sebenarnya mukjizat seperti itu tuh selalu berjalan. Cuma kadang-kadang kita yang nggak menghayatinya gitu loh. Sekarang contoh, apa nggak mukjizat namanya bahwa kita hari ini harus mendengar ucapan-ucapan anak-anak Gaza yang benar-benar out of the box gitu loh. Dia udah dibombardir nih, maknya mati, bapaknya mati, saudara-saudaranya mati, rumahnya hancur. Dia ditanya, kamu takut nggak? Nggak takut. Iya. Saya cuma takut sama Allah. Ajib nggak? Dia nulis nama lagi. Iya. Kalau nulis nama kan berarti dia udah siap mati kan. Nulis namanya di tangan. Kalau dan sekarang kan orang di Gaza kalau mau tidur ya kan, itu dia bukan baca doa tidur doang, tapi dia ngajuin 2 kalimat syahadat. Siapa tahu kali ini tidur terakhir. Kan begitu mereka. Ya artinya memang sekarang ini ya kalau kita mau jujur ya kan, asalkan kita pasang senar-senar keimanan kita, ya kan, kita bisa mendetek gitu kan hal-hal yang sifatnya miracles gitu, ya kan, dari sisi Allah tetap terjadi memang begitu. Jadi memang proses ini sebuah keniscayaan. Ya. Mau sekuat apa menahannya, kalau memang udah waktunya akan terjadi, seperti halnya matahari mau terbit gitu saya. Betul. Nah, kita nih sebagai para mukminin muslimin yang ada di dunia nih, ketika memang ini di era-era chapter-chapter akhir, apa yang mesti kita siapkan? Kita kan misalnya gini, ketika udah muncul Al-Mahdi kemudian peperangan Kubro gitu, kan semua umat muslim terlibat itu kan berarti kan? Ya, apa yang perlu kita siapkan? Ya sebenarnya begini, yang terlibat, yang nggak terlibat, ya nggak terlibat. Oh bisa gitu juga? Lah iya dong. Kenapa? Karena tadi kan saya sebutkan, menurut Syekh Mubayyad ada 6 hal mendahului keluarnya Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi. Nah, salah satunya adalah poin yang berbunyi munculnya fitnah Duhaima. Apa tuh fitnah Duhaima? Nah, fitnah Duhaima itu adalah salah satu dari rangkaian fitnah yang besar-besar yang dialami umat Islam dalam perjalanan sejarahnya. Gitu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis panjang bahwa umat ini awal mulanya mengalami fitnah akhlas. Fitnah akhlas itu sahabat nanya, apa itu akhlas ya Rasulullah? Ya kan? Fitnah harabun wa harabun. Ya, fitnah lari dan perang gitu. Maksudnya apa? Internal konflik, perang-perang antar sesama saudara muslim sendiri. Dan itu terjadi sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sudah terjadi itu di awal-awal gitu. Sehingga yang terjadi umat itu waktu itu
terbelah menjadi dua. Ada yang ikut terlibat perang, ada yang lari dari perang, sama sekali nggak mau terlibat. Gitu. Nah setelah itu muncul fitnah sarra. Fitnah sarra itu fitnah kemewahan. Nah fitnah kemewahan ini terutama di era Mulkan Adhan, raja-raja menggigit tadi, zaman khalifah-khalifah yang bukan ala minhajin nubuwah ya, khalifah-khalifah yang turun-temurun raja-raja itu, makanya banyak sekali kemewahan dalam istananya, walaupun namanya khilafah tapi wah kemewahannya dahsyat sekali. Monarki gitu ya? Ya monarki gitu kan. Nah kemudian fitnah duhaima. Nah fitnah duhaima ini artinya fitnah gelap pekat. Nabi menyebutkan fitnah ini adalah fitnah yang terakhir menjelang keluarnya Dajjal. Gitu. Dan Nabi sebutkan 4 cirinya. Ciri pertama fitnah duhaima adalah dia akan menampar setiap umatku ya dengan tamparan yang keras. Gitu. Yang artinya apa? Artinya dia fitnah yang skalanya global, bukan skala regional, bukan skala lokal, nasional gitu kan, tapi internasional, mundial gitu, ya kan skalanya. Terus yang kedua, dia merupakan sebuah fitnah yang jika dia orang katakan sudah berlalu, nggak taunya muncul lagi. Jadi dia kayak kalau ya seolah-olah dia berganti ya, berkelanjutan terus gitu ya. Terus yang ketiga, cirinya akan menyebabkan orang pagi masih beriman, sore kafir. Gitu. Jadi dampaknya itu bukan menimbulkan orang terjerembab dalam dosa kecil atau dosa besar, bukan. Tapi dosa yang paling mengkhawatirkan namanya dosa nawaqidul iman, batal iman. Batal iman. Tadinya masih beriman, ya kan? Sorenya berkafir. Gitu. Nah, yang keempat, dia akan menyebabkan terbelahnya umat ini ke dalam 2 camp, 2 kemah. Ya kan? Kemah imanin la nifaqo fihi, kemah keimanan tanpa kemunafikan sama sekali di dalamnya, dan kemah nifaqun la imana fihi, kemah kemunafikan tanpa keimanan sedikit pun. Berarti kebenaran, maksudnya hitam putih jelas itu. Hitam putih jelas. Dan kata Nabi, kalau ini sudah datang, ya, kriteria 4 itu sudah muncul, ya kan, tunggulah kehadiran Dajjal hari itu atau esok harinya. Gitu. Nah, saya setelah mengkaji ke sana kemari ya, saya lihat ada beberapa pendapat tentang fitnah duhaima ini, ya kan? Ada pendapat mengatakan fitnah duhaima itu adalah permainan demokrasi, ya kan? Karena apa? Orang sudah merasa nih fitnahnya parah nih pemimpin gitu kan? Itu tiba-tiba ada harapan gitu ketika ada pesta lagi gitu kan? Dan benar diganti kan? Oh harapannya tinggi, nggak tahu berapa sama juga kecewa lagi, gitu kan? Terus saya gitu kan? Kayaknya mirip-mirip. Dan uniknya nggak tobat-tobat lagi gitu, ya kan? Nggak sadar-sadar juga gitu kan? Masih aja berharap gitu kan? Cuma bertukar aja nih, gitu kan? Tapi ada juga yang berpendapat, oh bukan fitnah demokrasi, tapi fitnah duhaima itu fitnah war on terror, gitu. Khususnya setelah 9/11. Ya kan, umat Islam kan terus-menerus jadi umat yang tertuduh kan, umat yang tertuduh gitu. Asal ada kekejaman yang terjadi gitu, kalau umat Islam yang ngerjain teroris. Tapi kalau bukan umat Islam nggak disebut teroris. Gitu, ya kan? Fitnah ini nih. Termasuk yang sekarang ini kan Tufanul Aqsa ini selalu Israel menggunakan narasi bahwasanya Hamas itu organisasi teroris kan gitu, ya kan. Nah, tapi ada juga yang bilang fitnah duhaima itu adalah pandemi kemarin. Ingat ya, bukan pandemi ya, tapi pandemi. Gitu. Sebuah wabah yang direncanakan, gitu kan. Yang sempat kan dalam 3 tahun kemarin itu kita sempat mengalami, sudah decline nih ya. Muncul lagi. Udah decline nih, muncul lagi kan. Gitu. Ya. Nah, singkat cerita, memang fitnah duhaima bisa mengambil banyak bentuk rupanya. Gitu. Tapi jelas sudah sedang kita alami sekarang ini. Gitu. Tapi kalau paham ini, jadi kita bisa melihat ini chapter-chapternya jadi dengan tahu teman-teman, kita jadi tahu kalau ini jangan-jangan di fase ini nih. Jadi ada rasa kesiapan gitu ya kalau jelas. Kalau kita pahamin ini itu. Makanya ini penting banget buat kita. Ini bukannya sesuatu yang mungkin kalau teman-teman lihat beberapa tahun yang lalu kayak semacam nggak itu halu. Sekarang ini semuanya lagi kayak ditunjukin gitu. Ya, dibuka. Kalau yang sebelum sedang sudah ternyata ada kebenarannya, berarti yang akan terjadi ini memang keterkaitan dengan itu gitu kan. Makanya Syekh Mubayyad di muqaddimah kitab ini dia tuh menjelaskan kenapa sih perlu kita mendalami hadis-hadis tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Karena salah satu manfaatnya adalah tasdiqun nubuwah, untuk membenarkan nubuwah gitu. Bahwa apa-apa yang Nabi sampaikan sekian belas abad yang lalu itu ternyata benar gitu loh. Dia bukan sekedar satu hal yang sifatnya prediksi kayak Nostradamus gitu, bukan. Ini benar-benar karena Allah juga mengabadikan dalam Al-Qur'an, ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan ini tidak lain adalah ilham bimbingan dari Allah Ta'ala.
Oh, kalau yang bikin yang ngomong, mana ada mana ada kesempatan kita untuk menyanggahnya kan? Betul. Ibarat tetap kita nggak percaya pun tetap akan terjadi kita teman-teman semuanya. Betul. Nah, makanya Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu pimpinan mazhab dalam 4 mazhab Islam ini, kan beliau ketika mengunjungi makam Nabi SAW di Madinah, dia bilang, ucapan siapapun selain penghuni makam ini boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah ucapan penghuni makam ini yang bicara, ya kan, wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya. Gitu. Rasulullah. Iya, Rasulullah. Insyaallah. Nah, ini penasaran nih, ketika perang Kubro terjadi dan sudah ada Imam Mahdi, itu berapa lama jangkanya, kan? Ya, jadi begini, ada hadis juga yang mengisyaratkan bahwa kemunculan Al-Mahdi sebagai pemimpin umat di akhir zaman, ya kan, itu dia akan memimpin, ya kan, ghazawat, peperangan demi peperangan. Ya. Dan yang menariknya ada hadis riwayat Imam Ahmad bunyinya begini, taghzuna jaziratal Arab fayaftahuhullah. Kalian akan perangi jazirah Arab, semenanjung Arab, kemudian Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Thumma Farisah, kemudian kalian akan perangi Persia, dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Kalian tuh umat Muslim? Kalian tuh umat Muslim, ya kan. Thumma taghzuna Ar-Rum, ya kan. Kemudian kalian akan perangi Rum, ya kan. Nasrani tadi, ya kan. Wa taghzuna, ya kan. Allah berikan kalian kemenangan atasnya, ya kan. Thumma taghzuna Dajjal fayaftahuhullah, ya kan. Dan kemudian kalian akan perangi Dajjal dan kalian akan diberi kemenangan oleh Allah atasnya. Nah, cuman yang menarik adalah ada selipan tadi. Selipan bahwa setelah Jazirah Arab diperangi dan berhasil ditaklukkan, Persia diperangi berhasil ditaklukkan, sebelum perang lawan Rom ada aliansi dulu dengan Rom untuk menghapuskan eksistensi negara haram Zionis Yahudi Israel ini. Cuman setelah menang aliansi itu, masih ada lagi jiwa imperialisnya pasukan Rom masih lagi ada gitu. Dia masih merasa umat Islam yang mereka ajak melawan musuh di belakang mereka itu masih seperti umat Islam dulu yang gampang dikadalin, gampang diperalat untuk memenangkan. Nanti begitu udah menang mereka yang klaim gitu, ya kan? Kan selama ini begitu. Kita selalu dijadikan alat aja sama mereka. Objek aja kita nih. Objek gitu. Nah, kali ini ternyata umat Islamnya lain gitu, karena yang memimpin juga kualitasnya udah kualitas pemimpin yang sebenarnya gitu, yaitu Al-Mahdi gitu kan. Maka marah seorang tentara Muslim, dia bilang tidak, Allah yang memenangkan gitu. Berarti sekarang ini teman-teman semua nih, kalau prosesnya pada saat ini kemudian banyak negara-negara Barat yang akhirnya memutuskan untuk berpihak kepada Palestina, berarti itu sebuah tanda. Itu tanda. Itu tanda. Gitu. Nah, dan ini bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh BJFS, Brigade Julid Fisabilillah, gitu. Brigade Julid Fisabilillah ini sudah ketiga negara, guys. Indonesia menular ke Malaysia, Malaysia udah mulai menular ke Turki. Kita tunggu aja nih, ada negara berbahasa Inggris ya satu. Saya ngerasa ada satu negara bahasa Inggris, kemudian mereka saling info untuk kesepakatan menyerang. Profil mana aja yang lagi coba itu, habis akunnya hilang gitu kan. Ini kalau kemudian kita mungkin nggak tahu dari mana ya Allah punya rencana gitu ya. Siapa tahu dari yang kita nggak tahu bagaimana ternyata pasukan yang paling banyak itu di Indonesia, pasukannya pasukan rebahan gitu ya. Tapi ini punya senjata peluru-peluru yang langsung masuk ke hati-hatinya IDF gitu kan. Yang menjadi wasilah dari kemudian pergerakan besar ini gitu ya. Ya walaupun lewat media ini barangkali saya perlu juga ngasih masukan kepada kawan-kawan yang warganet ya yang terlibat dalam jihad lewat itu ya. Begini. Saya juga dengar dari anak-anak saya yang ikut terlibat juga di situ, ya kan. Mereka bilang ada sebahagian saudara-saudara kita netizen, ya kan, Indonesia, yang ketika melakukan serangan-serangan kepada akun-akun IDF itu maaf kata gitu ya, kadang-kadang over, berlebihan gitu, ya kan. Contohnya misalnya dalam rangka mereka menjatuhkan mental tentara Zionis ini, dia misalnya menggunakan kata-kata kayaknya Allah nyesel nih ciptain kamu gitu kan. Nah ini statement kayak gini ini udah over ini, ya kan. Biar gimana pun kita nggak boleh mensifati Allah seperti sifat manusia, nggak benar dong, gitu ya kan. Jadi jangan berusaha menyerang musuh untuk menjatuhkan mental musuh, tapi dengan kalimat yang tidak benar, gitu, dengan kalimat yang melampaui batas, apalagi melanggar akidah. Gitu. Nah ini harus diperhatikan. Kalau menjatuhkan mental, nah itu memang partnya di situ. Ya. Tapi jangan sampai cuma memang alangkah baiknya kalau para tentara-tentara BJFS ini ya kan, itu mengalami edukasi juga, sehingga upaya mereka menyerang itu
benar-benar punya background keilmuan yang ya at least walaupun nggak terlalu dalam gitu kan, tapi punya ilmu. Contoh gini, kan ada sebagian saudara kita ya Muslim gitu kan, yang kemudian masih punya satu misperception terhadap Tufanul Aqsa ini. Misalnya mereka menyalahkan mujahidin gara-gara kelakuan Hamas ini inilah. banyak sih. Terus menyebabkan terbantainya sekian banyak orang di Gaza gitu kan. Ini dianggap sebagai satu kesalahan gitu ya kan, dan ini kerugian gitu kan. Padahal mestinya kan disadari bahwa bagi kita orang beriman nggak ada yang rugi. Kita orang beriman selalu beruntung. Gitu kan, Nabi bilang, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman selalu dalam kebaikan. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian nggak bisa dinikmati kecuali orang yang benar imannya. Inna asabatu sarra syakara fa kana khairul lahu. Orang beriman itu kalau dapat karunia, anugerah ya kan, dia bersyukur baik bagi dia. Wa inna asabatu dharra sabara fa kana khairul lahu. Sementara kalau dia dapat duka, lara, nestapa, musibah ya kan, dia bersabar itu baik bagi dia. Nah, ini harus dilawan dengan edukasi, ya kan? Sekarang contoh, memangnya di dalam Al-Quran nggak ada kisah tentang seorang anak muda, ya kan? Yang tadinya mau dikader menjadi pengganti pemimpin spiritual seorang penguasa zalim. Karena ada kisah itu, kisah Gulam namanya. Dan itu kisah yang ada di surat Al-Buruj, di surat Al-Buruj, ya kan? Itu kan kisahnya ada seorang raja, zolim raja ini, ya kan? Dia punya penasihat spiritual, tukang sihir, ya kan? Tukang sihirnya udah tua nih, udah sakit-sakitan, gitu kan? Akhirnya kata si tukang sihir, wahai raja, aku ini sudah menua, ya kan? Kayaknya aku nggak lama lagi hidup di dunia. Anda perlu punya pengganti aku, gitu. Maka perlu dicarilah kader gitu, biar aku kader, aku didik, gitu, ya kan? Kata penguasa itu, ya sudah, sana cari deh, gitu. Lalu dicarilah, ketemulah seorang anak muda yang kayaknya apa namanya seger nih, bisa dikader nih jadi tukang sihir berikutnya, pengganti si penyihir itu. Iya. Nah, panggilannya Gulam itu artinya anak muda, gitu, ya kan? Rupanya dia tinggalnya jauh dari istana, tapi dia belajarnya harus ke istana kan, kepada si tukang penasihat spiritual ini. Nah, rupanya dia sebelum sampai ke istana tuh ngelewatin hutan. Di tengah hutan dia dengar ada suara unik gitu. Ternyata suara seorang pendeta Nasrani, waktu itu zaman Nasrani ya, itu sedang baca kitab Injil, gitu. Dia tertarik, dia datang ke situ, ya kan? Dia belajar sama si pendeta itu, diajarkanlah tauhid. Waktu itu masih murni ya, ajaran Nasraninya tauhid gitu. Terus ditanya sama si pendeta itu, kamu mau kemana? Saya mau pergi ke istana. Ngapain kamu ke istana? Saya mau belajar sama pendeta di situ, katanya pemimpin spiritual di situ, ya kan? Untuk diajarkan ilmu sihir segala macam gitu kan. Didengerin aja gitu kan sama si pendetanya. Dia pergilah belajar ya. Jadi dia sebelum sampai ke istana dia belajar tauhid, tapi sampai di situ belajar sihir gitu kan. Nah, pulangnya dia mampir lagi ke sini. Jadi setiap hari dia belajar tauhid 2 kali, belajar sihir sekali. Iya. Ya kan? Terus begitu, bahkan sampai ke tingkat dia sering kali pulangnya telat. Sampai rumah dipukulin sama orang tuanya, ya kan? Kenapa kamu telat gitu kan? Ya kan? Begitu juga dia sampai ke si penasihat spiritual juga telat juga, diomelin juga dia gitu kan. Akhirnya dia berkeluh kesah kan sama si pendeta. Gimana Pak Pendeta nih, saya ngadepin masalah, dilema gitu. Saya doyan banget belajar di sini kan gitu, ya kan? Akhirnya kata pendeta gini aja. Tiap kali kamu ya kan mau pulang ke rumah, bilang aja bahwa kamu itu dapat pelajaran banyak banget gitu, makanya saya telat pulang gitu kan. Tapi kalau kamu sampai ke pendeta juga bilang saya banyak kerjaan di rumah gitu kan, saya gitu ya kan. Tapi yang penting, paling penting, kamu tidak boleh menjelaskan bahwa kamu dapat pelajaran dari saya gitu, ya kan. Jadi harus disembunyikan gitu. Nah, sampai suatu ketika si anak muda ini ya kan lagi di tengah-tengah jalan, ngelihat berapa petani gitu kan nggak bisa jalan dengan dengan kendaraannya yang pakai hewan itu, karena apa, ada suatu hewan besar nutupin jalan gitu. Nah, petani-petani ini bingung gitu, akhirnya minta tolong si anak muda ini, tolong dong singkirin nih hewan ini. Nah, si anak muda ini cuma ngangkat tangan berdoa, ya Allah tolonglah orang-orang susah ini ya kan, dengan menyingkirkan hewan ini. Bergerak tuh hewan gitu kan, lewatlah mereka. Berita ini tersiar gitu ya kan, tersiar. Ya, terus viral lah gimana itu ya? Viral tuh berita ya kan. Terus udah gitu dia ngadepin juga orang sakit, dia doain gitu kan sembuh gitu kan. Sampai salah seorang menteri raja ini ya kan dengar ya kan, sedangkan si menteri ini kena penyakit sampai buta dia ya kan. Dia cari nih anak muda ini ya kan, ketemu diminta
ditolong gitu kan, didoain ya sembuh, bisa ngelihat gitu. Akhirnya si menteri ini suatu ketika ditanya sama si raja, kamu sembuh dari penyakit kamu, gimana kamu bisa sembuh? Dia bilang, iya berkat Tuhan katanya. Tuhan kan saya, kata si raja gitu kan. Enggak, ini Tuhannya anak muda itu gitu. Anak muda mana gitu kan? Ternyata itu yang dididik mau jadi ini, jadi tukang sihir gitu kan. Akhirnya sama raja dipanggil tuh anak muda itu, disiksa habis gitu, ditanya kamu belajar sama siapa selain sama tukang sihir ini. Akhirnya dia ngomong lah sama pendeta di tengah hutan, ditarik tuh pendeta ya kan, dipenggal lehernya di depan anak muda ini ya kan. Terus kata si raja, pokoknya kamu harus kembali ke agama kita gitu, nggak boleh ikutin agama si yang sudah saya bunuh, kalau nggak saya bunuh juga kamu gitu kan. Kata si anak muda itu, ya terserah gitu ya kan. Akhirnya dikirimlah dia ke tengah laut, dibawa anak buahnya, tentara-tentaranya si raja, lempar dia ke tengah laut gitu kan. Nah, begitu dia mau dilempar, dia doa sama Allah, ya Allah selamatkanlah aku dari kezaliman raja dan anak buahnya gitu, tentara-tentaranya. Bener, teguling tuh kapal, semuanya mati kecuali dia selamat. Dia datang lagi ke istana, dia bilang, raja aku masih hidup. Yang lain meninggal gitu. Ya. Marah si raja kan, lempar dia dari bukit yang tinggi gitu kan. Kirim lagi sama anak buahnya, dia doa lagi, ya Allah ya kan, tolonglah saya ya kan, hancurkanlah para pengawal-pengawal raja ini ya kan. Tiba-tiba gempa ya kan, semua jatuh kecuali dia balik lagi ke istana ya kan. Si raja udah kesel banget kan. Akhirnya kata si anak muda gini, raja apakah benar kamu mau bunuh saya? Ya jelas katanya gitu, kamu sudah mempermalukan saya begini. Kalau mau ya kan, cuman satu caranya. Bagaimana? Kumpulkan seluruh rakyat di suatu lapangan terbuka, ikat saya di sebuah tiang, dan raja sendiri gunakan panah saya, anak panah saya, ya kan, busur saya, ya kan, arahkan ke dada saya, ya kan, dan sebelum Anda melepas anak panah itu, Anda harus teriak kencang-kencang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Nah, si raja, wah, bener nih, gitu, bener, insya Allah akan mati saya, gitu, kata si anak muda ini, ya kan. Terus kata si pendeta yang udah tua ini, ya kan, udah sakit-sakitan nih, itu pemimpin spiritual tukang sihirnya ini, dia bilang, raja hati-hati ini jebakan gitu kan. Kata si raja, enggak, pokoknya saya mau mati nih anak gitu kan. Hai pengawal, kumpulkan rakyat, dikumpulkan, ya kan, dipasang panggung tinggi-tinggi gitu kan. Terus kemudian diikat si anak muda ini, nah dia mulai Bismillahirrahmanirrahim. Panahnya tuh, anak panah itu nggak cet gitu, ya kan, nggak kena gitu kan. Si anak muda bilang, wahai raja, teriak yang kencang, katanya gitu, ya kan. Jadi tadi dia tuh cuma Bismillahirrahmanirrahim gitu, pelan aja kan. Nah, si raja teriak kencang gitu, Bismillahirrahmanirrahim, terdengar sama semua rakyat, saat melesat, ya kan. Syahid si anak muda ini. Begitu syahid, rakyat tiba-tiba teriak, amanna bi rabbil gulam, kami beriman semua kepada Rabbnya gulam. Malah syiarnya dia kan? gitu. Marah murka si raja ini. Dia perintahkan pengawal-pengawalnya bikin parit, ya kan, isi kayu, ya kan, bakar, ya kan. Tanya rakyatnya dibunuh, Pak. Iya, tanya warga satu-satu, ya kan. Percaya sama Rabbnya si Gulam apa sama raja, gitu kan. Ternyata semua percaya sama Rabbnya Gulam, nggak ada yang percaya sama raja, gitu. Termasuk ada seorang ibu-ibu gendong anak bayi, ragu-ragu karena apa, mikirin anak bayinya, bukan mikirin dirinya, mikirin anak bayinya. Bayinya ngomong, ya kan, ya ummi la takhafi, innallaha ma'aki. Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya Allah bersamamu. Dia lempar badannya ke dalam gitu. Nah, ini kan sebenarnya mati kan, mati terbakar lagi gitu, habis suatu warga kerajaan gitu kan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Dzalikal fauzul kabir, yang demikian itu kemenangan yang besar. Jadi Anda boleh menganggap ini mati semua orang-orang Gaza ini sebagai satu kerugian, tapi di mata Allah bukan. Ini bukan kerugian. Masya Allah. Ya kan? Dan terbukti kan, sekian mata yang tadinya melek jadi tertutup, yang berarti apa, mati, syahid, insya Allah ya kan, tapi menyebabkan berapa mata hati orang terbuka di dunia sekarang. Oh, mirip banget kejadiannya. Iya. Dan kemenangan itu hakikatnya not in this temporary world, bukan. Kemenangan is in the next. Di sini skor sementara semua. Iya, di sini skor sementara. Masya Allah, ini kayaknya masih banyak yang belum kita gali dari Ustadz nih, seru banget gitu. Kita belum ngomongin apa, dukun lah, ngomongin dajjal, aduh, Masya Allah. Sat, singkat deh Sat. Dari ada perang itu, kemudian Imam Mahdi gitu, Dajjal turun gitu, Sat. Ya, jadi gini. Setelah Israel is eradicated from the map of the world, ya kan, atas aliansi Muslimin Rum dan Muslimin dengan Nasrani Rum gitu ya.
Terus kan pecah kongsi. Ya kan, pecah kongsi, ya kan. Justru kemudian Rum akan mengkonsolidasi diri di bawah 80 bendera, setiap benderanya 12.000 personel, yang berarti 960.000 personel, yang berarti hampir 1 juta, ya kan. Dan ini perang ini disebut Malhamah Kubro sama Nabi, ya kan, perang antara Muslimin lawan Rum Nasrani. Dan perang itu menyebabkan pasukan Al-Mahdi itu terpecah jadi 3. Sepertiga syahid, dan kata Nabi, ini orang-orang yang mati syahidnya paling mulia di sisi Allah. Sepertiga lagi desersi, mundur. Ya, lari, artinya memunggungi peperangan, lari gitu dari peperangan. Dan mereka kata Nabi tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Jadi tobatnya nggak bisa diterima, ya, karena berarti munafikun, kan gitu. Nah, sepertiga lainnya itu meraih kemenangan dan tidak akan pernah terfitnah selama-lamanya, gitu. Selama-lamanya ini maksud sampai ya akhirat selanjutnya juga. Gitu, ya kan. Nah, kemudian menanglah pasukan Islam dan puncak kemenangan itu adalah Fathu Konstantinia, dibebaskannya satu kota namanya Konstantinia, Konstantinopel alias Istanbul. The big question mark is, loh, kenapa Istanbul mesti dijadikan apa namanya puncak bukti kemenangan Muslimin lawan Rum dalam Malhamah Kubro? Ya, ini boleh jadi terjadi perubahan geopolitik, ya kan? Boleh jadi ketika itu Turki akhirnya berpihak ke Rum, gitu. Ya atau kan? Rumnya itu Turki, mungkin nggak? Bisa juga, gitu. Tapi yang pasti terkalahkannya pasukan Rum itu ditandai dengan dibebaskannya kota Konstantinopel. Kedua kalinya berarti ini? Ya, tapi yang menariknya, pembebasan itu dalam hadis disebutkan tidak melalui penggunaan tombak atau panah. Artinya nggak pakai senjata, tetapi menggunakan tahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi dikatakan, ketika pasukan Al-Mahdi menyebutkan La ilaha illallah, Allahu Akbar, salah satu dinding dari Konstantinopel itu runtuh. Terus kedua kalinya runtuh yang satunya lagi. Nah, ketiga kalinya runtuh semuanya. Masuklah mereka, ya kan, pasukan ini. Nah, saya menafsirkan, ya, ini menafsirkan, bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu kan. Kenapa kok dengan senjata wirid gitulah, ya kan, membebaskan? Karena boleh jadi sekalipun secara negaranya dia sudah berpihak pada Rum, tapi secara warganya, masyarakatnya dia Muslim. Gitu. Cuman Muslim yang sekuler. Gitulah. Ya kan? Nah, kalau namanya Muslim sekuler, kalau ngadapin Muslim yang memble, ya kan, Muslim sekuler itu akan jadikan Muslim memble itu jadi bulian kan? Ya. Gitu. Tapi kalau Muslim yang sekuler ketemu mujahid, ya kan, yang ada adalah mujahid itu cukup dengan La ilaha illallah udah dikepret gitu, ya kan, udah langsung down mentalnya gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah dibebaskannya Konstantinia, ya, pasukan Muslimin yang dipimpin Al-Mahdi ini lagi ngumpulin ghanimah, ya kan, harta rampasan perang. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Dajjal sudah menguasai rumah-rumah keluarga-keluarga mujahidin. Artinya apa? Dajjal sudah muncul, bahkan sudah menguasai pusat kepemimpinan khilafah waktu itu yang adanya di Damaskus. Syria. Ya, waktu itu, ya kan? Maka dikirimlah 10 pasukan berkuda yang dalam hadis sampai dikatakan Nabi tahu nama-nama 10 penunggang kuda itu, tahu warna kudanya, tahu nama mereka, orang tua mereka, gitu. Jadi mereka berangkat, ya kan? Ternyata laporannya apa? Oh, belum, Dajjal belum menguasai keluarga-keluarga mujahidin. Memang Dajjal on the way menuju ke Damaskus, ya kan? Ya, membawa siapa? Membawa 70.000 pasukan Yahudi, ya, yang inti gitu kan. Setelah Israel dibubarkan gitu, ternyata Dajjal mengkonsolidasi gitu 70.000 pasukan inti Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan itu Isfahan dari Iran, gitu, ya kan? Nah, kemudian pasukan yang tadinya di Konstantinia dikonsolidasikan kembali ke Damaskus, ya kan, sebelum Dajjal nyampe, gitu. Nah, di Damaskus ketika pasukan ini sedang siap-siap mau sholat subuh di sebuah masjid yang di sebelah timur Damaskus yang menaranya berwarna putih, ya kan, mereka mau sholat subuh nih, azan sudah dikumandangkan tapi qomat belum, dan mereka lagi berdoa gitu ya, kan antara azan dan qomat kan doa kan. Dan uniknya masjid ini namanya Masjid Umawi, ya kan, itu bagian tengahnya tuh terbuka ke langit. Sekarang ini udah ada? Ada, Bu, udah ribuan tahun usia masjid itu di Damaskus, ya kan, sebelah timur, gitu. Ya, dan saya pernah ke situ, ya kan. Nah, jadi itu bagian tengahnya itu kosong, jadi selasarnya justru di tengah, ngerti nggak? Ya kan? Nah, bisa Anda bayangkan mereka lagi doa kan, ngeliat ke langit gitu kan. Turun Isa alaihissalam, diantar 2 malaikat, ya kan, di menara putih masjid itu. Dan Al-Mahdi begitu melihat Isa alaihissalam langsung mengenali dan langsung mempersilahkan, wahai Isa, qomat sudah dikumandangkan untuk engkau. Kata dia, enggak,
Demi Allah ini kelebihan umat Islam daripada umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan jadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Dia dorong Al-Mahdi untuk mimpin, sholat, dia makmum di belakang Al-Mahdi. Yang berarti apa? Isa AS datang bukan bawa ajaran Nasrani, tapi jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu selesai sholat, Isa AS perintahkan Al-Mahdi buka pintu gerbang. Ya kan? Begitu dibuka pintu gerbang masjid, ternyata 70.000 pasukan Dajjal udah ngepung masjid itu dan Dajjalnya ada di situ. Tapi begitu Dajjal ngelihat ada Isa AS dalam pasukan Al-Mahdi, kata Nabi dalam hadisnya, Dajjal laksana garam disiram air. Kalau garam disiram air kan meleleh, mencair. Kalau kata anak Betawi, ngeper. Gitu. Dajjal langsung ngeper, ketakutan. Ngacir dia, ninggalin medan perang. Kemana? Ke Palestina. Ke satu tempat namanya Kota Lut. Ya kan, Kota Lut ini baina Tel Aviv wa Yerusalem, antara Tel Aviv dan Yerusalem. Gitu, dikejar sama Isa alaihissalam dan dibunuh dengan satu tombaknya, ya kan, mati dia di pintu masuk kota Lut itu. Kemudian ya dicabut ya kan tombaknya itu, dikasih lihat darahnya Dajjal menetes, sehingga semua Muslim yang lihat kejadian itu langsung naik moralnya. Karena Dajjal selama ini kan dihadapi dengan heran gitu, nih ahli sihir banget nih makhluk ini kan, begitu dikdaya kayaknya gitu kan, ternyata manusia juga, mati juga dia. Sebaliknya Yahudi yang lihat peristiwa itu down mentalnya. Gitu. Karena apa? Pimpinannya yang mereka anggap sebagai Al-Masih, the Messiah, ya kan? Sang juru selamat mereka kojor juga, mati juga. Nah, kemudian pasukan Al-Mahdi memerangilah pasukan tentara Yahudi yang 70.000 itu, dan berlakulah hadis yang terkenal itu, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi Yahudi, sampai kaum muslimin membunuh Yahudi, dan Yahudi lari di balik pohon dan batu, pohon dan batu malah bicara. Memanggil-manggil, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, datanglah sini, bunuhlah dia, kecuali Gharqad, karena Gharqad ini pohonnya kaum Yahudi. Dan ironisnya hari ini di Palestina, ya tidak sedikit ya orang-orang Israel yang menjajah Palestina itu mulai nanam pohon Gharqad. Berarti baca mereka. They know the hadis. Gitu. Allah. Tapi nggak usah khawatir. Kalau nanti Allah takdirkan ya Mas Ari masuk dalam pasukan itu, ya kan, yang dicari pertama kali ya pohon Gharqad. Lah iyalah, singkirin daunnya lihat, oh ada 10 orang lagi kencing-kencing di situ, ketakutan ya kan. Dan kebanyakan yang nggak tahu akhirnya jadi pesimis, gitu. Bahkan jadi takut ngomongin ilmu akhir zaman gitu kan, karena khawatir kan yang ada darah-darah mulu, perang-perang mulu kan gitu. Ya, yang ditakut bencana-bencananya, takut meninggal duluan gitu kan. Masalahnya sekarang kalau kita nggak paham, kita nggak tahu itu fitnah Dajjal. Contoh lah, sekarang ini masih ada orang yang ngaku muslim, ya kan, ngaku beriman, tapi menganggap dirinya kemungkinan ngalamin kiamat. Padahal kiamat nggak mungkin dialami semua orang beriman. Ada hadisnya kok. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat nggak akan menimpa, tidak akan terjadi kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat di muka bumi ini. Di hadis yang lain Nabi bilang, sebelum kiamat terjadi udah deket banget, itu Allah akan perintahkan sebuah angin lembut, ya, berhembus, aromanya kayak aroma misik, kesturi gitu kan. Angin itu tugasnya menyebar ke seluruh dunia, mencabut ruh setiap orang beriman. Sekalipun imannya tinggal seberat biji zarah, asalkan ada iman, itu diwafatkan dulu sama Allah. Sehingga yang tersisa siapa? Syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, alias orang kafir 24 karat. Atau munafik? Ya enggak, orang kafir 24 karat. Oh, jadi munafik juga udah ada. Kan munafik itu nggak mungkin ada ketika Dajjal sudah muncul. Gitu. Munafik langsung jadi kafir ketika Dajjal muncul. Gitu. Semoga akan menjadi pelajaran yang Ustaz juga nih, Ustaz. Jazakallah untuk waktunya hadir ke sini. Mudah-mudahan ada waktu lagi nanti kita bisa komunikasikan kembali. Dan teman-teman, jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya dan berikan informasi ini kepada teman-teman saudara kita yang tersayang. Insya Allah akan menjadi tuntunan kita dan kita nggak terjebak dalam menyongsong akhir zaman ini. Terima kasih, mudah-mudahan juga guru kita ini dilindungi Allah, diberikan keberkahan, kesabaran, dan juga kesehatan selalu dan bimbing kita semuanya. Kita tutup podcast kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.